Ya Mu'in
الظالمين في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil maiti. Kemarin kita udah bahas tentang syarat-syarat khutbah Jumat. Hey. Ini. Syarat-syarat khutbah Jumat. Nah, di akhir biasanya nih saya mau nanya, biasanya yang kalian masih ingat kalau habis main Jumat baca apa aja tuh? Habis sholat Jumat baca apa aja? Berarti nggak pernah main Jumat nih. Apa coba? Iya, kalau wirid sholat kan gitu biasanya ya. Kalau main Jumat wiridnya gimana lagi? Kan baru tadi main Jumat. Hah? Terus main Jumat nggak? Hah? Di mana? Hah? Di mana? Nggak habis main tadi, main nggak? Hah? Ya, apa aja? Susunannya pertama apa dulu? Yang pertama anak yang pertama dulu hari kelas. Pertama apa dulu? Bang tuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hari kelas. Anak. Berapa kali? Hari kelas 3 kali. Kali-kali. Berapa? 2 kali. Berarti nggak pernah wirid nih. 7 kali. Allahumma lantas jalan ini. Nggak pada ngikutin wirid. Habis main Jumat biasanya kalau di kita baca Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baru An-Nas 7 kali. Habis itu baca doa. Ingat nggak yang biasa doa dibaca? Hah? Iya, itu alhamdulillah sakirin. Tapi biasanya sholat Jumat itu ada ciri khasnya. Doanya itu yang diajarkan sama Nabi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma syadik wa bi fadlika amman siwa. Habis doa baca doa, biasa ada lagi yang dibaca. Apa tuh? Salawat, Bang. Apa? Nih, ketahuan nih, habis main Jumat kabur. Apanya? Apa ayo?
Kan? Ilas tunil firdausi 5 kali atau 3 kali. Makanya kalau sebanyak Jumat tuh beres, datang pas ajan, salam langsung kabur. Jangan. Itu matanya normal. Dengerin, udah pada gede, udah pada balik. Andre kan udah balik. Ya bang, udah pada balik, udah pada gede. Ya bener. Dah, sekarang paslon ma yata'allaqu bil mayit. Pasal menerangkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan mayit. Dengan mayit. Kalau mayit ini berarti apa? Orang yang sudah meninggal. Hah? Kalau udah bahas mayit berarti apa? Orang yang sudah tidak Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah tidak dicabut bernyawa. Maka bagi mayit itu dia punya hak. Si mayit itu punya hak. Nah, kita ini sebagai orang yang masih hidup punya kewajiban. Si mayit punya hak, yang hidup punya kewajiban. Saya ulangi, si mayit punya dan yang masih hidup punya kewajiban. Walaupun kewajibannya itu bukan fardu ain. Fardu kifayah. Kemarin kalau fardu kifayah apa? Kalau ada satu yang kerjain. Harus ada satu yang bisa yang bisa baca. Kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur. Tapi walaupun bahasanya tazhizul mayit itu atau ngurusin mayit itu hukumnya fardu kifayah, tapi seyogianya kita sebagai orang manusia ngurusin saudara kita yang meninggal. Karena apa? Karena Geral pun nanti bakalan mati. Ya kan? Dia semasa hidupnya nggak mau, bahasa gini ya, dia punya waktu. Si Geral punya waktu. Dia punya kesempatan. Dia badannya sehat. Sepanjang hidupnya dia kagak pernah ngurusin saudaranya yang udah meninggal. Jangankan hadir takziah, nyolatin kagak, nganterin ke makam kagak, apalagi sampai tahlilan juga kagak datang. Ini giliran mati, mintanya disolatin, mintanya didatengin, mintanya yang awas. Andre minta digituin. Jangan minta yang banyak-banyak. Karena gitu nanti jadi perkaranya nanti jadi hukum sosial. Minimal kita sebagai sanak saudara, tetangga, kalau ada yang meninggal ya kita sholati. Kalau ada waktu dan kesempatan, badan sehat. Ya kalau kita masih ada waktu lagi ya kan, kita antrin nyampe ke kuburan. Alladzi yalzamu bi fatizai ayajibu alal kifayati ala man alima bi mauti auzanna. Nah ini wajib alal kifayah, wajibnya fardunya fardu kifayah. Seorang muslim itu dia memiliki kewajiban fardunya fardu kifayah
Atas siapa? Atas orang yang dia tahu kematiannya, wafatnya, saudaranya wafat, tetangganya wafat, atau zon. Zon itu prasangka. Oh, kayaknya dia meninggal gitu. Nah, hadir. Aulam ya'lam bizalika, atau dia tidak tahu tentang kematian saudaranya. Walam yazunnuhu, ya kan? Dan dia juga tidak menyangka akan kematiannya. Lakin qassara liqaunihi biqurbihi, akan tapi dia dia ceroboh karena posisinya dia dekat. Wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taksiri min aqaribi wa ghairihim, dan dinisbatkan fi adamil bahsi anhu, ya kan, di dalam tidak adanya mencari informasi dari kematian saudaranya ila taksirin, kepada hal yang ceroboh, min aqaribi akhirnya. Jadi ada orang misalnya kayaknya kan biasanya kalau pagi kan kita dengar itu informasi kan, dia kan kadang-kadang kedengeran kan, kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang samar. Apalagi kalau mic-nya suara echo-nya tuh terlalu gede, jadi gemaknya terlalu ini. Ya. Nah, dia nggak nyari informasi lagi sebenarnya siapa sih yang meninggal itu orang yang ceroboh. Makanya minimal kita cari tahu kalau ada ketika informasi ada saudara kita yang meninggal. Ya kalau kita masih ada waktu, misalnya kayak hari libur, ya kan, atau kita masih belum ada kegiatan kan, kalau kalian masih sekolah ya kan, minimal pulang sekolah atau ada waktu tahlilan atau yang lainnya. Itu sangat berpengaruh nanti kalau udah pada gede, udah kawin. Jangan jadi orang yang parku. Tau nggak parku? Gua mah kagak mau datang dia mah kayaknya itu buat sama gua. Males. Jangan. Lil mayiti muslim, bagi mayit ya kalau orang Cina meninggal mah jangan disamperin. Jangan didoain, ya mending datang aja udah beres sungkawa, udah beres. Kalau ada orang kafir mati, jangan didoain untuk ampun dosa. Haram. Dengerin nih. Ada orang Cina mati, kita datang karena temen lah, misalnya si Gerald dia nanti kerja, dia sama orang Cina, dia karena rekanan ya kan, karena rekanan dia datang. Udah datang aja, turut berbela sungkawa, udah selesai. Jangan ada bahasa semoga dosanya diampuni, ya kan, semoga dia diterima di sisi Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang pada dasarnya dia ini emang dasar orang kafir. Semasa hidupnya dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu. Jangan didoain buat diampuni dosanya. Karena memang dosanya nggak bakalan diampuni. Walau gorikon, ya kan, walaupun yang mati ini dia gorik. Apa gorik? Tenggelam. Tenggelam. Ghairil muhrimi binusukin wasyahidi, selain orang-orang yang muhrim, yang ihram, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya kan, binusukin ibadah haji. Wasyahidi fi mahallil muharibatil kufar, atau orang yang mati syahid dalam perang melawan orang kafir. Nanti ada tata caranya, karena berbeda. Kalau orang yang mati syahid itu berbeda ininya beda ngurusinnya, karena mereka itu punya derajat yang bagus, yang tinggi. Orang syahid itu walau sobian, walaupun anak kecil, au pasikon, atau fasik.
Orang jarang sholat, kemudian dia ikut karena dia punya apa namanya, walaupun jarang sholat. Misalnya fasik itu kan orang jarang sholat. Dia ketika agama Islam ini diacak-acak, dihina Yang ngebela ya bang. sama orang Israel, jiwanya tuh langsung membara. Akhirnya apa? Dia siap melawan orang Israel, orang kafir. Israel kan Israel. Mati syahid dalam peperangan. Al-muhdisan hadasan akbar, atau orang yang meninggal dalam keadaan hadas besar. Awa ghair sukti fi ba'di awalihi wa ghair sukti fi ba'di ali, dan selain daripada as-sukti jatuh fi ba'di awali di sebagian keadaannya. Nah, di sini ada arba lil mayyiti arba'u khisalin, ada 4 macam urutan. Yang pertama adalah ghusluhu. Ghuslu itu apa? Ghuslu mandiin. Yang pertama kali harus dilakukan kepada si mayit adalah mandiin mayit. Atau misalnya nggak bisa dimandiin, diapain? Mandi sendiri. Kaduin. Ditayamumin. Kaduin. Al badalu wa huwa at-tayammum. Kalau misalnya si mayit itu enggak bisa dimandiin, maka ditayamum. Seperti waktu di situ dijelaskan kama lau uhriqa bin nari. Seperti ada si mayit ini dia matinya karena terbakar. Kalau dimandiin ngerinya pada tekopet. Karena gini, mayit itu walaupun dia udah meninggal, dia posisinya masih merasakan sakitnya, perihnya. Kalau bahasa gini ya, orang kulitnya tekopet, ya kan? Orang kulit tekopet. Kira-kira kalau kita sentuh perih nggak? Banget. Jutaan. Ya kan, orang mayit itu kan sama kayak dikulitin. Orang meninggal itu kan ketika roh dicabut sama kayak lagi dikulitin. Jadi makanya ketika memandikan mayit, ya kan, atau ngurusin si mayit, kudu pelan-pelan. Kudu pelan. Wa kana bihaisulau gussila tahawwa kama law lam yujad illa ajnabiyun fil mar'ah. Nah, seperti tadi contohnya Bulut black. Misalnya ada perempuan meninggal, di situ nggak ada perempuan lain selain dia, ya kan? Iya. Adanya laki-laki doang, maka itu nanti dimandiinnya dengan cara ditayamum. Tapi jarang lah itu terjadi ya, kecuali mungkin dalam keadaan yang memang darurat, ya kan? Atau yang meninggal laki-laki, au ajnabiyah fir rajuli, atau yang meninggal laki-laki, kebanyakan rata-rata perempuan, maka cukup ditayamum. Kalau mayat kebakar nggak boleh dimandiin? Bukan nggak boleh. Ya, kalau takutnya kalau dimandiin pare coplok apa gimana? Alif mau dibakar. Bayutama mulama itu bihima biha ilina. Kalau misalnya tadi
dengerin, kondisinya tadi si mayit ini laki-laki, nggak ada laki-laki lain, hanya perempuan, atau si mayit ini perempuan, nggak adanya perempuan selain laki-laki, maka ditayamumin dengan adanya hail, apa namanya, ditutupin. Kalau dulu zaman covid, kalau covid dulu karena posisinya takut tersebar, ya kan, dan juga banyak yang ngeri, itu akhirnya ditayamumin. Itu ada beberapa yang mengatakan diperbolehkan ditayamumkan daripada nanti dimandiin, takut virusnya tersebar kemana-mana, atau yang mandiin itu nanti kena, ya kan, karena itu darurat maka hanya ditayamumkan, ya, karena mengambil posisi darurat bahaya. As-saghirul ladzi lam yablugh hadas-syahwa yughsaluhu ar-rajulu wan nisa. Gimana kalau si bayi yang meninggal, ada bayi meninggal, itu siapa saja boleh, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau orang gede yang udah balik, yang mandiin itu khususnya yang alangkah baiknya adalah anaknya, anak yang mandiin, atau minimal dia kagak bisa mandiin, dipangku, atau dia bantuin mandiin, misalnya gosok badannya, atau bahasanya apa, kan mayit itu kan nanti ya apa, lobang-lobang itu nanti dibersihin, kupingnya dikorek, ya kan, hidungnya dikorek, pupilnya dibersihin, giginya dibersihin, mulutnya, pantatnya dicebokin. Bang, ini boleh kalau bayi umur 4 bulan enggak, di kerandai enggak, gimana tuh? Kalau 5 tahun ke atas bang, Digendong. Keranda itu posisinya. Kalau keranda itu opsi, bahasanya opsi, karena buat ngebawa si mayit. Ya kan, kalau di luar keranda yang lainnya nggak ada masalah. Ya kalau bayi mah cukup digendong lah, nggak apa pakai dikerandain. Nah itu. Itu yang mandiin anak-anaknya. Nah dengar ini, orang yang bisa mandiin mayat itu harus ada dalam satu kampung, dalam satu wilayah, baik laki-laki atau perempuan. Kalau kita kan di sini namanya, kalau sini kita namanya apa? Yang suka mandiin mayit. jenazah. Mandi jenazah. Apa? Amin, Bang Amin. Amil. Oh, Amil. Siapa di sini Amil kita? Inian. Jinad. Inian. No. Yang Haji Rehan. Udin. Ya, Haji Alauddin. Ya, Amin. Kan kalau perempuannya jangan jusnya. Itu mereka itu nanti yang membantu dalam memandikan, mengurusi mayit sampai dibungkus. Sampai dibungkus. Kalau santai euy. kalau mayat itu di make upin kasih bang, Bukan di make up, kayak itu soalnya dede saya meninggal di gitu bang, dipakai lipstick. disisirin. Itu mah ya namanya mau depo. Jangan ngikutin, bukan di make upin. Si mayit ini nanti itu di dalam mandiin ada namanya kapur, ada di dalam airnya itu ada campuran. Nanti ada 3 tahapan. Yang pertama pakai air bersih. Pakai air bersih dulu dibilang, apa namanya, kayak kita mandi, dibasahin dulu. Kemudian disabunin. Apa sebelumnya itu diinin dulu, dikeluarin kotorannya, perutnya ditekan-tekan, jangan berat jangan. Uncusnya orang pelan-pelan. Takutnya ada yang masih tersisa dari kotoran-kotoran, ditekan pelan-pelan. Pada keluar baru
Cebok. Hidungnya, matanya dibersihin, baru dibasahin semua tuh, dibasahin semua, baru pakai sabun, disabunin. Nanti setelah itu dicampur sama kalau kita apa namanya kamper, air kamper, kapur barus, apa kamper ya? Buat kamar mandi Apa ya. yang buletan? Ya, Kamar mandi. Apa nih? dicacak atau daun bidara, tahu daun bidara? Tuh Daun bidara, Yang kayak bedak tuh. yang bulat-bulat, yang ada yang kecil-kecil, yang ada durinya, daun bidara. Tuh yang gituan. Itu campurannya. Nah, atau nanti ditambah wangi-wangian. Nah, nanti wangi-wangiannya itu ditaruh di Atas kulkas. apa namanya di kapan, di kapannya. Dikain kak, Pan. kapan dipakein wangi-wangian. Karena yang nanti setelah dimandi dikain apa namanya diwuduin. Karena dia dalam posisi orang apa namanya orang yang dikuburin itu dia posisinya menghadap kiblat seperti dia sedang melaksanakan Sholat. bukan di make up tapi dirapihin, rambutnya disisirin, pakaian bedak apa namanya bedak itu mah bedak apa sih, ditutupin pakai apa namanya pakai kapas, tapi nanti ketika pas masuk kuburan dibukain tuh, dibuka tali pocongnya ya kan, pas dibuka matanya dia melek. Nah, Bang. Kata-kata itu nggak bisa mulet, Bang. Hah? Saya kata itu tidak bisa mulet begini. boleh. Enggak. Ini dibuka. Wa takfinuhu dan mengkafaninya wallahu alam bishawab. Jangan gitu. Ya macam Udah Allah. Nih, Marhamna bil Qur'an.